Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 4, apa kabarnya di hari ini? Tentunya ibu sangat berharap hari ini kalian penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran. Apalagi hari ini kalian ditemani oleh Ibu Ica yang akan memberikan pembelajaran. Baik anak-anak ibu sekalian, hari ini pembelajaran kita tentang tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati. 2. Menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati. 3. Menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan. 5. Mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. 6. Menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Anak-anak ibu, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi berasal dari sumber energi. Perhatikan gambar ini. Ada gambar apa anak-anak ibu? Iya. Fotosintesis memasak makanan sendiri, kemudian dari itu dia dapat menghasilkan oksigen. Nah, berdasarkan gambar yang kamu amati tadi, maka temukanlah gagasan pokok dari gambar tersebut. Ibu ulangi lagi, anak-anak ibu semua, silahkan temukanlah gagasan pokok dari gambar di samping. Selanjutnya,
Anak-anak ibu, begitu banyak peran matahari bagi kehidupan. Tanpa matahari maka tidak akan terjadi kehidupan di bumi. Kenapa? Karena kalau tidak ada matahari, bumi ini akan terasa dingin dan gelap. Karena matahari memancarkan cahaya dan panasnya di bumi. Untuk membuktikan panas matahari sebagai sumber energi yang penting bagi kelangsungan makhluk hidup, dapat dilakukan dengan sebuah percobaan seperti di bawah ini. Basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas dan sisanya letakkan di tempat teduh. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Selanjutnya, apakah ada perbedaan antara benda-benda yang dijemur di bawah sinar matahari dan yang diletakkan di tempat teduh? Diskusikan dengan temanmu apakah penyebab perubahan dan perbedaan benda tersebut. Kemudian, anak-anak ibu, silahkan kamu pindahkan percobaanmu ke dalam tabel pengamatan. Apa yang terjadi setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Selanjutnya, dari pengamatan itu kamu lakukan sangat banyak manfaatnya. Nah, di samping itu, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah di bumi. Kenapa begitu? Karena dia selalu ada dan tidak pernah habis.
bukan hanya matahari yang tersedia di bumi sebagai sumber daya alam. Ternyata ada juga tumbuh-tumbuhan, salah satunya tumbuhan jagung. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Ada yang buat sebagai jagung bakar, ada yang buat sebagai jagung rebus, ada juga yang buat sebagai makanan pokok, dan ada juga yang buat sebagai makanan ringan lainnya. Tentunya banyak sekali manfaat jagung. Anak-anak ibu kelas 4, tadi kita sudah membahas bahwasannya matahari merupakan sumber daya alam. Kemudian tumbuh-tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam. Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah, apakah sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang selalu tersedia di alam dan tidak akan pernah habis. Misalnya, tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 4, apa kabarnya di hari ini? Tentunya hari ini ibu sangat bersemangat. Ulangi balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 4, apa kabarnya di hari ini? Tentunya ibu sangat berharap hari ini kalian penuh semangat untuk mengikuti pembelajaran. Apalagi hari ini akan ditemani oleh Ibu Ica yang akan memberikan pembelajaran. Apalagi hari ini kalian ditemani oleh Ibu Ica yang akan memberikan pembelajaran. Baik anak-anak 3, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. 4. Tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apakah dampaknya? Apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan sumber daya alam yang digunakan? Baik anak-anak ibu, demikian saja ulasan materi dari Ibu Ica hari ini. Ibu sangat berharap anak-anak ibu paham dan mengerti dengan materi yang ibu ulaskan. Selanjutnya, jangan lupa anak-anak ibu membuatnya di buku latihan setiap latihan yang diberikan. Kemudian akhir kata ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.